Tragedi berdarah Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia tahun 65 meninggalkan kekosongan pimpinan Angkatan Darat, Menteri atau Panglima Angkatan Darat, Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi Letjen TNI Ahmad Yani, dan sejumlah jenderal senior diculik dan dibunuh, lantas dilemparkan ke sumur lubang buaya. Pagi setelah kejadian memilukan itu atau 1 Oktober 65, dalam rapat di Markas Kostrad Jakarta Pusat, disepakati Pangkostrat Majen TNI Soeharto memegang jabatan sementara pemimpin tertinggi Angkatan Darat. Di hari itu pula, pukul 11, Komandan RPKD Kolonel Infanteri Saru Edi Wibowo menuju Kostrad dengan menumpang panser. Hendro Subroto dalam buku Sintong Panjaitan, Perjalanan Prajurit Para Komando mengisahkan langkah yang diambil Sarwo setelah menghadap Soeharto, yakni rencana merebut RRI Pusat dan kantor besar telekomunikasi yang dikuasai PKI. Menjelang tengah hari, Sintong Panjaitan sebagai Komandan Peleton 1 Kompi Tanjung diperintahkan menjaga Makostrad. Kemudian Letnan 1 Infanteri Faisal Tanjung dengan tegas menginstruksikan Sintong dan pasukannya untuk merebut RRI dalam waktu sesingkat-singkatnya. Untuk diketahui, setelah membunuh para petinggi Angkatan Darat, PKI menerbitkan Dekret nomor 1 tentang pembentukan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Lekolo Untung. Dekret ini disiarkan melalui RRI yang telah mereka kuasai. Sintong akhirnya memimpin peletonnya bergerak dari Makostrad menuju sasaran dengan memotong lapangan Silang Monas. Pasukan Baret Merah ini berjalan kaki di belakang peleton 1 Kompi Ben Hur. Kemudian Sintong bergerak lurus menuju kantor RRI Pusat di Jalan Medan Merdeka Barat. Setelah peleton 1 mendekati RRI, salah satu anggotanya melepaskan 3 tembakan dari senapan serbu AK-47. Tembakan itu mengakibatkan orang-orang berseragam hijau di gedung RRI kabur meninggalkan penjagaan. Dengan demikian, penyerbuan itu tidak mendapatkan perlawanan. Sintong menggambarkan penyerbuan itu berlangsung singkat. Pasukan RPKD dengan cepat mengambil alih stasiun radio pemerintah yang sebelumnya dikuasai orang-orang PKI. Akhirnya, tugas untuk Sintong berhasil dijalankan dengan sangat baik. Seperti diketahui, sebuah kejutan bagi banyak kalangan ketika PKI masuk 4 besar partai politik pemenang pemilu 55. PKI meraup 6 juta suara pemilih di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Kemenangan ini di luar dugaan setelah mereka jelas-jelas terlibat dalam pemberontakan di Madiun pada 48. Nugroho, Noto Susanto, dan Ismail Soleh dalam tragedi nasional percobaan KUP G30S PKI di Indonesia mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum peristiwa 1 Oktober 65, PKI terlihat berkembang pesat. Selain bidang politik, jalur PKI pun merembes ke bidang ekonomi, pendidikan, kesenian, dan kesusastraan. Kemudian sejarah mencatat kudeta PKI gagal total. Sejarah juga menulis 12 Maret 66 PKI tamat. Presiden Soeharto menerbitkan keputusan nomor 1/3/1966 yang isinya antara lain membubarkan PKI termasuk semua bagian organisasinya dari tingkat pusat hingga daerah serta organisasi yang berasaskan sama. PKI juga dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia sampai saat ini.